Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Beat 2022 ya, yang kodenya KOJ. Motor ini permasalahannya di bagian gardan. Untuk gardannya itu bunyi kasar ya, alias ngorok. Kalau dibuat jalan itu RPM 20 50 ya, itu ngorok ya, timbul suara ngorok kayak gitu ya. Jadi ini posisinya sudah saya bongkar ya, untuk teman-teman sudah saya cuci, sudah bersih semua. Ini alat-alatnya sudah bersih semua ya, tinggal kita rakit. Untuk permasalahan atau penyebab untuk motor Beat ini yang di bagian gardannya berisik alias ngorok, yaitu di bagian gigi rasionya ya. Nah, yang jadi permasalahan utama itu di bagian as pulinya ini ya. Ini motor Beat ini habis diganti as puli. Ini baru ya, ini lor baru. Tetapi untuk penggantian spare partnya itu bukan yang asli ya. Ini merek yes, merek kayak gini lah ya. Inilah yo mereknya ya, untuk teman-teman ya. Ketok toh. Nah, ini ya untuk teman-teman catatan yang punya permasalahan motor permasalahan gardannya itu ngorok, entah itu motor Yamaha, Honda, entah itu Beat, entah itu Vario, diusahakan untuk penggantian spare partnya yang asli ya, yang asli, seluruhnya yang asli untuk bagian gardan, entah itu di klaharnya, yang di asnya, yang di gigi rasionya, pokoknya yang asli ya, diusahakan yang asli. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal, nggak buang-buang dan duit lagi, nggak bongkar dua kali ya. Nah, kalau diganti yang imitasi, contohnya seperti ini ya. Ini belum lama ya, ini baru loh, ini baru sekali, lecet aja belum ya, ini masih baru. Terus gara-gara diganti asnya ini, di bagian gigi penghantar ini ya, ini gigi penghantar antara puli dan as roda belakang yang ini ya, yang ini itu kalah juga ya, kalah juga di bagian sininya nih, di bagian sini kan kayak gini, dia temuannya kayak gini ya. Nah, ini kalah juga untuk teman-teman. Dan di bagian ini, yang ini ya, asnya ini aslinya masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai. Tapi daripada nanti bongkar lagi, ini saya ganti juga ya, kecuali yang di bagian as rodanya ini enggak kita ganti ya, karena ini masih bagus di bagian giginya, enggak ada yang kalah, enggak ada yang lecet juga ya tuh. Terus untuk bahannya ini yang nanti kita ganti ya, ini asli semua untuk teman-teman ya. Kita buka dulu. Aduh, angel. Nah ya, ini kita ganti juga. Nah, ini baru. Nah, ini seperti ini ya untuk teman-teman. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, ini untuk as pulinya ya, ini untuk as pulinya. Untuk teman-teman ya, untuk mengetahui asli ori, asli Indonesia ya, asli Indonesia, asli yang ori ya, walaupun kayak gini lah ya, simpelnya saja ya, simpelnya saja. Ini ilmu yang
ilmu yang kita memang nggak tahu, alangkah nggak taunya pokoknya ya. Untuk tanda yang ori, yang bukan KW, asli KW itu ada ya, yang ori itu ada hologramnya kayak gini. Ini hologram semuanya ya, ini. Tetapi ada yang bungkusnya asli kayak gini ya, ini bungkusnya asli, terus ada tulisan Hondanya juga ini ya, ada tulisan Honda, tetapi itu enggak ada hologramnya. Jangan dibeli, saran saya jangan dibeli. Nah, teman-teman bisa, yang sudah pengalaman itu belanjanya di mana, teman-teman tahu ya. Saya nggak mau menyebutkan. Terus pokoknya perbandingan enak milih yang ada hologramnya kayak gini, supaya nggak kecewa ya untuk teman-teman kayak gitu. Karena dari konsumen juga pernah saya suruh masang untuk alat-alat bagian gardan, itu dia beli sendiri ya, beli sendiri. Setelah saya cek untuk bungkusnya itu asli, ininya asli ya, ya kayak gini lah ya, tulisannya kayak gini, bungkusnya ada Honda, ini pokoknya komplit, nggak ada yang salah. Tetapi di bagian bungkusnya itu nggak ada hologramnya kayak gini. Itu hati-hati ya, hati-hati, takutnya nanti teman-teman kecewa. Ini nah, penampaknya seperti ini ya, ini bentuknya kayak gini. Terus kita pasang untuk bearingnya atau kelaharnya ya, sini kita pasang dulu ya untuk teman-teman. Nah, ini sudah kita pasang. Untuk pemasangan ya, diusahakan dalam bearing itu mepet ya, mepet banget ya, jangan dikasih selah. Ini mepet banget ya, nanti takutnya kalau nggak mepet itu akan timbul suara yang nggak enak juga. Nah, kenapa saya bisa ngomong kayak gini, karena pernah dapat pasien untuk pemasangan bengkel lain ya, itu dapat sekali ya, itu untuk pemasangan bearingnya itu kurang mepet, itu ada jarak sekertas kalau nggak salah itu ya. Nah, itu timbul suara lur, makanya harus mepet ya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk sepi pengancing ini. Nah, hati-hati untuk sepi pengancing ini kan habis dibuka otomatis ini megar terus mengot gitu, megar terus mengot. Nah, ini untuk teman-teman diusahakan dirapatkan lagi ya, dirapatkan lagi, kita luruskan dulu ya. Nah, dirapatkan kayak gini pakai tang, supaya apa, supaya dia ngancingnya itu maksimal ya, biar nggak goyang, supaya juga nggak lepas seperti itu ya. Nah, ini kita luruskan baru kita pasang ya, kita pasang. Kan rapet ya untuk teman-teman, diperiksa lagi, diusahakan masuk di bagian tempat sepinya ya kayak gitu. Kita kasih pelumas dulu. Nah, setelah sudah dipasang seperti ini, baru kita pasang di bagian tempatnya ini ya, sini ya. Nah, ini untuk proses pemasangan. Teman-teman kalau punya alat pemanas dipanasin dulu ya, supaya enggak mode ketok. Takutnya apa, kalau diketok nanti rumahnya ini mudah kalah kalau miring ya gitu. Ini saya panasin dulu supaya lebih agak profesional dikit ya gitu. Karena pernah saya ya, konten saya untuk pemasangan bearing bagian gardan itu enggak saya panasin, itu di komen, kenapa nggak dipanasin dulu mas, kok diketok nanti takutnya rusak. Nah, sekarang tak buatin yang model dipanasin. Ini harus panas banget ya,
jangan panasnya itu nanggung-nanggung, supaya nanti waktu kita masukkan itu mudah, enak ya. Ini proses pelepasan juga kalau dipanasin enak, nggak susah-susah ya. Tapi saya nggak pernah lepas dipanasin, itu nggak pernah. Waktu proses pemasangan saja yang saya panasin ya. Kalau mau proses pemanasan seperti ini, seal bagian as pulinya itu jangan dipasang dulu ya, jangan dipasang dulu, takutnya kebakar. Cukup kurasa ya. Coba kita pasang dulu, kayaknya sudah cukup, tinggal kita dorong. Nah, seperti itu, tanpa diketok. Ini tanpa diketok ya. Untuk pemasangan baut yang ini nanti nunggu agak dingin dikit ya, nunggu agak dingin dikit supaya dratnya nggak rusak nantinya ya. Nah teman-teman pasti nanti ada yang komentar lagi, kalau nggak punya alat pemanas gimana? Ya wes diketok nggak apa-apa, tapi alon-alon ya, ngetoknya itu pelan-pelan, jangan diketok bagian tengah sini. Kalau bisa yang diketok itu pinggiran yang ini ya. Supaya apa? Supaya nggak godak nantinya, nggak oblak kayak gitu. Kalau diketok bagian tengah rusak ya. Jadi pinggir sini yang diketok, hati-hati, yang penting jangan sampai miring kayak gitu ya. Nah, kita tunggu dulu agak dingin sebentar, nanti kita pasang baut dan kita lakukan perakitan untuk gigi rasionya. Oke, ini udah agak dingin ya. Jangan lupa untuk pemasangan platnya itu ada tulisan outnya harus di belakang ya, di luar, jangan di dalam seperti ini ya. Kita pasang dulu. Oke, diusahakan kencang ya. Ini untuk bearingnya nggak saya ganti ya, karena bearingnya ini kayaknya udah diganti ya, baru ini ya. Ini saya cuci saja. Oke, kita pasang dulu. Nah, dari yang ini, baru untuk yang kecil ini kita pasang seperti ini ya. Terus yang ini untuk topnya, ini kayaknya sama aja ya topnya ya. Kalau enggak itu teman-teman bisa dilihat dari yang ini, yang lama ya, untuk memastikan supaya enggak terjadi bongkar dua kali. Nah seperti ini, dilihat ini yang bagian dalam ya, yang ada bekas geriginya, yang ini gerigi yang ini ya, ini bagian dalam ini. Nah kita lihat ya, ini sama ya, bolak-balik sama ini ya untuk teman-teman. Terserah, kalau yang baru itu sama, kita pasang kayak gini, lalu kita kasih pelumas. Nah seperti ini ya. Lalu jangan lupa untuk paknya. Terus bagian knob ini ada knobnya ya, knob yang seperti ini ada 2 biji ya, itu harus dipasang, harus ada ya untuk teman-teman, jangan sampai enggak dipasang ya. Itu ada 2 knobnya. Nah ini paknya kita pasang dulu. Kalau mau dilem nggak apa-apa, kalau nggak mau dilem ya nggak apa-apa, yang penting permukaannya itu bersih ya, terus nggak lecet, terus paknya juga nggak rusak.
Mau dilem monggo, kalau nggak mau dilem nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah ya, untuk teman-teman yang belum tahu penyebab kenapa kok bagian gigi rasio itu bisa kalah, itu penyebabnya di sini. Awal mula loh ya, awal mula kenapa kok bisa ngorok, padahal untuk motornya ini masih hitungan tahun, masih muda ya, untuk paling ya baru 3 tahun 4 tahun, 3 tahun lah kemungkinan ya. Ini di sini tempatnya penyebabnya, di bagian selang selang hawa ya, selang udara yang dia itu masuknya di bagian filter. Nah ini dulunya ya mungkin ya, tapi memang faktornya itu dari sini, itu lepas ya, untuk teman-teman lepas waktu nyuci, atau memang lepas ketarik mungkin. Nah airnya itu dia masuk ke sini, entah itu air hujan atau air banjir atau air nyuci. Nah yang punya motor nggak diperiksa, lama kelamaan dia air campur pasir halus atau debu-debu itu masuk di bagian dalam sini. Nah itu yang awal mulanya ya, jadi harus diperiksa untuk teman-teman. Selang ini, selang yang di bagian sini ini harus diperiksa. Kalau memang dia lepas, diusahakan cepet-cepet. Untuk penanganan pertama, ganti oli gardan ya, ganti oli gardan, terus gardannya itu dicuci pakai bensin ya, dalamnya itu diisi bensin supaya apa, supaya bersih untuk pasir-pasirnya. Nah habis itu di kompresor, dikasih oli yang baru lagi, dan selangnya ini dimasukkan dengan benar seperti ini masuknya ya. Nih, kayak gitu ya. Nah lalu seperti itu ya untuk teman-teman. Ini kita baut dulu, nanti kering, lemnya kering. Ini tak kasih lem tadi. Bro, air baut ya, pasang bro, hilang ini. Baut habis ini. Oke.
Oke lur, ini untuk motornya sudah jadi ya. Ini tinggal kita tes ya. Oke, coba. Kalau tadi sebelum diganti digas posisi standar 2 kayak gini ya. Digas dia langsung bunyi ya. Bunyi nggak enak pokoknya ya di bagian gardannya. Nah, ini setelah kita ganti, coba hasilnya gimana ya. Gas. Oke, aman ya, nggak bunyi ngiung-ngiung lagi atau yang kasar itu ya, aman. Ini udah halus. Jadi kayak gitu ya untuk teman-teman. Untuk poin-poinnya yang harus diperhatikan, yang penting ganti alatnya itu harus yang asli semua ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.